Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Apa kabar teman-teman Ruang Cerita? Semoga selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Meskipun kalian harus bekerja di luar, tetap jaga kesehatan dan tetap atuhi peraturan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, baik protokol kesehatan dan lain-lain. Dan buat teman-teman yang masih mendapatkan privilege bekerja di rumah atau WFH, bersyukurlah kalian dan tetap jaga kesehatan. Di episode kali ini kita akan kembali membahas tentang dunia usaha, yang dimana hari ini saya kedatangan sahabat lama saya yang sudah lama tidak bertemu, yang beliau sama-sama kuliahnya sama dengan saya di UGM, sama-sama jurusan ilmu ekonomi. Cuman bedanya adalah beliau satu tingkat di atas saya, dan beliau memutuskan untuk ini sebetulnya beliau udah berwirausaha nih udah dari kuliah ya, dan sampai sekarang nih beliau masih konsisten terus dengan usahanya, yang mungkin kita akan banyak bahas bagaimana usahanya beliau dari dunia travel hingga beliau sekarang bergerak di bidang olahraga, yang itu sekarang lagi tren banget nih adalah dunia goes. Hari ini gue udah ketemu dengan CEO dari Arena Goes, Mas Arif. Apa kabar? Baik, Jad. Gimana kabar? Lama nggak bertemu nih. Alhamdulillah. Ketemu dalam kondisi kayak sekarang nih. Iya. Sedih juga ya. Sedih banget. Terakhir udah berapa tahun nggak ketemu ya? 2 tahun ada, Mas Arif. Sebelum nikah ya tuh ya, 2 tahun. Sebelum nikah. Iya, sebelum nikah. Waktu pas Wah. nikah kan aku posisi lagi nggak di Jakarta waktu itu ya. Iya benar. Aduh, dan sekarang Mas Arif ini udah jadi seorang bapak. Wih, selamat dulu sebelumnya. Ya, makasih. Udah jadi bapak-bapak nih sekarang. Jadi bapak-bapak. Ikutin Fajar. Jadi teman-teman, istri dari Mas Arif ini juga teman dekat dari istri saya juga, yang memang satu angkatan, dan sekarang istrinya beliau kerja di salah satu pemerintahan. Dan Mas Arif, boleh dong Mas sedikit cerita sebelum kita membahas tentang Arena Goes nih. Aktivitas Mas Arif selama di kala pandemi, ya pasti juga sekarang kan menjadi seorang bapak pasti agak grogi nih pertama-tama dong. Tapi boleh dong share kepada teman-teman Ruang Cerita aktivitas Mas Arif selama 3 mau 4 bulan ini di rumah aja bersama istri. Apa hal-hal baru nih yang Mas Arif rasakan? Yang hal baru ya dapat ini dikaruniai anak baru. Ya paling cuma ya, itu cewek ya. Kan baru 2 bulan juga, itu pas pandemi juga datangnya. Pas pandemi kan? Pas pandemi, pas lagi gawat-gawatnya sepi-sepinya lah gitu. Iya. Pas lagi awal-awal PSBB, jadi ngeri juga ke rumah sakit waktu itu. Tapi terus habis itu paling cuma di rumah ngurus Ail sama ke Arena Goes sebentar. Cuma itu aja sih, ngebosenin kalau cuma gini doang. Nggak merasa hidup. Tapi kan sebelum kita cerita tentang Arena Goes, kan Mas Arif kan merasakan merasakan istri juga pada saat lahir ini di kala pandemi kan, yang lagi masa-masa meningkatnya nih. Gimana sih Mas waktu itu? Perasaannya pasti tegang pasti. Cuman bagaimana mengatasi ketegangan Mas Arif menghadapi istri yang lagi proses melahirkan ini? Ya apa ya? Juga kan nggak ada orang tua juga yang dampingin kan, orang tua di Jogja, terus orang tuanya Cinta juga di Bogor, cuma berdua doang. Waktu itu ke rumah sakit juga dadakan sih, jadi nggak kepikiran apa-apa. Iya. Cuma gitu aja. Jadi nggak ada prepare gitu. Bangun sahur itu, sebelum sahur, si Sinta itu kayak kayak bocor itu ketubannya kayak merembes gitu. Ya udah langsung tinggal ke rumah sakit aja. Terus sorenya udah lahiran, udah. Normal ya Mas ya? Normal ya. Oh normal. Oke. Sebenarnya nggak grogi, nggak apa-apa sih, cuma gitu aja. Secepat itu sih sebenarnya, malah nggak nyangka hari itu bakal lahiran gitu. Bangun tidur tiba-tiba kayak gitu. Mungkin kalau persiapan malah grogi ya, tapi karena dadakan jadi biasa aja. Wah, hari ini udah langsung jadi ayah deh. Iya. Bangun-bangun jadi ayah. Aduh. Kayak gitu. Anyway Mas Arif, itu mana pas puasa juga ya? Itu puasa keberapa tuh? Awal pandemi itu awal ya? Pertengahan 6 ya, kalau nggak 5. Iya. Enggak, awal-awal. Minggu pertama lah. Kayak gitu. Terus langsung berarti di rumah sakit 1-2 hari kali ya?
Karena kan normal kan ya? 3 hari, nambah 3 sehari. hari. Oh. Nah, nambah sehari. Berarti Kan sampai di sekarang rumah juga belum ada yang bantu kan. Hah? Jadi ya udahlah, tambahin sini aja biar istirahatnya lebih lama gitu. Cuman sekarang udah ditengokin Eyang dong. Iya, tapi yang dari Jogja belum. Karena belum bisa masuk. Belum bisa masuk. Kasihan. Aduh, baru lewat virtual doang ya Mas ya? Iya, baru lihat virtual doang. Aduh, berarti Mas Arif juga lebaran juga. Oh iya, Mas Arif ini kan juga dari asli Jogja kan. Emang belum pas kemarin lebaran juga virtual juga kan lebarannya Mas ya? Iya. Akan ya sedih sih ya, tapi harus. Beda banget ya Mas. Ya semua orang ngalamin sih, jadi ya gimana lagi gitu. Iya. Oke, Mas Arif, aku mau tanya dong. Aku tahu Mas Arif ini kan awalnya dari Mas Arif bergerak di bidang travel kan, yang mana Mas Arif membuka yang agak beda adalah kalau misalkan travel kan biasanya offline dalam artian hanya kita ketemu ke sana atau via japri dia terus Mbak mau pesen tiket dong gini gitu kan. Nah, ataupun sekarang mungkin kan ada pun yang perusahaan besar itu seperti Traveloka dan lain-lain gitu. Nah, Mas Arif kenapa memberanikan diri membuka Arena Tiket sebagai awal usaha Mas Arif di bidang travel. Kalau teman-teman bisa lihat Instagramnya itu adalah Arena Tiket ID gitu. Iya. Gimana Mas? Boleh dong cerita dong Mas? Itu kan bisnis dari tahun 2012 tuh jadinya. Yeah. Jadi belum se-booming kemarin 2018-2019 bisnis travel online itu. Jadi zaman itu masih belum ada kayak yang sekarang, brand-brand yang sekarang. Yeah. Jadi emang dulu masih ngerintis, dulu juga masih reseller, terus bikin sistem kecil-kecilan. Yeah. Ya udah terus sampai sekarang. Tapi ya agak kalah bersaing juga sih. Jadi kita segmennya bukan ke end user jatuhnya sekarang. Targetnya jadi lebih ke kayak B2B, kayak buat tour and travel yang buka-buka di pinggir jalan kayak gitu. Kayak Mas. Jadi biar dia dijual lagi gitu istilahnya, kayak buat di reseller lagi. Kayak gitu. Jadi target marketnya itu bukan langsung ke end user pemakai akhir yang mau naik pesawat, tapi malah agentnya tadi. Kayak gitu. Tapi jadi dulu awal usahanya belum ada kepikiran nggak takut, soalnya nggak belum ada brand-brand kayak sekarang. Dulu masih polos, masih kecil lah maksudnya marketnya. Banyak orang yang masih kalau beli tiket harus ke agent yang di counter kayak gitu. Dulu masih kayak gitu soalnya. Ya termasuk dulu tahun-tahun awal kita kan tahun 2012 tuh. Tapi bikin PT itu baru tahun 2013, udah 7 tahun sebenarnya. 7 tahun ya? Udah 7 tahun. Iya, 7 tahun. Sebenarnya udah lama juga sih. Cuma Mas mau tanya nih Mas, tapi Mas juga masuk ke ini kan, misalkan ke lembaga atau kementerian dan lain-lain untuk target marketingnya Mas sendiri? Iya, pasti ada target sih kayak gitu. Tapi kalau kan kita istilahnya bootstrap ya, jadi startupnya nggak dapat invest dari luar, jadi semuanya tuh dilaksanakan bootstrap, profit dari itu dijalanin buat perusahaan sendiri kan. Jadi ya untuk ekspansinya, untuk growth-nya nggak bisa atau maksif yang harus ngasih diskon berapa ratus ribu, kayak jor-joran ngasih subsidi lah, istilahnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita benar-benar harus maintain dari profit kita sih. Itu. Cuman Mas, jadi kalau misalnya ada lembaga yang minta, biasanya kan lembaga minta tempo dulu 3 bulan, 6 bulan baru bayar ya. Iya, benar-benar. Nanti bisa nggak jalan perusahaannya, uangnya nggak muter gitu. Gitu kan. Tapi sekarang udah berapa banyak nih Mas karyawan yang Mas kerjakan? Kalau di Arena Tiket terus 20 lebih lah, 23-an lah. Semua di Jogja ya base-nya? Iya, semua di Jogja. Base-nya semua di Jogja. Tapi bagaimana nih Mas di kala pandemi ini Arena Tiket untuk tetap survive? Adakah strategi lain yang mungkin diterapkan di Arena Tiket yang Mas bisa terapkan juga? Untuk Arena Tiket sekarang masih belum sih, paling cuma modalnya aja yang dipindahin ke usaha yang mana gitu doang. Kalau sekarang kan lagi fokus ngembangin sistem baru, jadi masih kerja normal aja sih. Cuma paling shiftnya aja yang agak disedikitin yang bagian customer service. Tapi kalau yang programmer masih tetap kerja kayak gitu aja. Berarti sampai sekarang alhamdulillah sementara masih ya Mas? Masih pakai uang tabungan lah, gimana pun tetap harus bisa survive gitu. Iya. Tapi
tapi nanti juga endingnya juga kita nggak bakal ini berharap 100% bakal pulih kan, nggak bisa 100% pulih kayak kemarin lagi. Jadi ya modal sebagian harus diinvest ke usaha yang lain dulu buat dapat pendapatan lagi masuk gitu. Sementara itu. Oke. Waktu itu tuh kalau nggak salah aku pernah lihat Mas Arif juga pernah mendapatkan penghargaan di tahun 2018 atau 2019 ya, yang terkait salah satu travel online yang dari mana gitu. Aku pernah kalau salah pernah lihat di Instagram iya, kalau dulu ada kayak AirAsia, AirAsia The Year ya, AirAsia kayak gitu. Jadi dia ngelihat pertumbuhan dari yang kecil ke gede, menurutnya itu paling bagus gitu, kayak gitu sih. Garuda juga pernah ya? Kita biasanya ada, ya biasanya kalau regional Jogja dapat kayak gitu sales, top sales kayak gitu. Oke. Semacam gitu. Untuk Take Recruiter alhamdulillah udah berapa kali dapat penghargaan juga ya Mas ya di Arena Ticket ya? Iya, tapi bukan ada yang skala nasional, tapi yang kebanyakan masih skala yang di kota aja, provinsi gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih, kan Mas Arif kan di kala pandemi ini kan salah satu survival mode-nya adalah untuk bisa bertahannya Mas Arif juga membuat usaha baru yaitu Arena Goes, yang dimana konsennya adalah untuk aku nggak tahu nih apakah hanya penjualan dan aksesoris dan sepedanya aja, atau ada treatment lain yang Mas Arif berikan di Arena Goes itu sendiri. Dan kenapa kok Mas Arif memilih sepeda sebagai usaha baru Mas Arif di tahun ini? Itu sebenarnya bukan pindah alur karena pandemi sih. Oke. Ya, itu karena dulu sebenarnya ceritanya kan nikah nih dari Jogja, pindah ke Jakarta kan 1 tahun yang lalu itu. Nah itu pindah ke Jakarta bingung nih, kalau Jakarta nanti aku bisnis apa, kerja apa kan bingung nih. Ya meskipun masih ada Arena Ticket, masih bisa dikontrol kan, tapi tetap pengen tambahan lah di sini. Otomatis Jakarta pusat kota, dekat sama port gitu kan. Ya udahlah, pengen usaha ada temen kan di Cina usaha. Aku pengen pengen impor alat sepeda, kan hobi sepeda, impor alat sepeda, awalnya gitu aja. Nah, terus habis itu sekarang lagi boomingnya, jadi kelihatannya usahaku pindah ke Arena Goes, padahal itu usahanya udah setahun yang lalu. Udah setahun yang lalu sebenarnya. Ya mungkin beruntung juga sih sekarang lagi booming. Nggak tahu juga besok bakalan booming waktu bikin Arena Goes sih. Kayak gitu. Jadi apa ya namanya ya semacam keberuntungan sih, sekarang tiba-tiba kok bisa booming gitu. Laris banget sekarang. Kita cuma jualan spare part, jualan kayak jersey, sarung tangan, rem sepeda, cuma sepedanya kayak juga, gitu. Sepedanya juga kan pasti Mas? Sepedanya juga, terus smart trainer, buat kan sekarang banyak tuh olahraga tapi di dalam ruangan. Dalam ruangan, iya benar. Nah itu smart trainernya Arena Goes juga jual juga. Kayak gitu. Terus kalaupun jenis sepedanya sendiri Mas, yang untuk pada umumnya gini, lebih banyak sepeda yang lipat atau sepeda olahraga yang memang dipakai kalau atlet atau gimana tuh? Kalau kita dari awal buka fokusnya masih ke road bike sih. Road bike, oke. Iya road bike, tapi akhir-akhir ini banyak permintaan, jadi kita mau masukin juga kayak sepeda lipat, kayak gitu. Terus kita lagi proses masuk sepeda fiksi. Oh, sepeda fiksi, ya. Kayak gitu, lagi kita proses masuk. Oke. Nah, itu dulu sebenarnya juga itu sih apa namanya? Apa tuh Mas? Awal usaha itu kan punya uang, terus habis itu daripada buat beli rumah uangnya habis gitu kan. Nah, aku kepikiran waktu itu ini uangnya, punya uang kan, orang mau bisnis kan juga pasti pengennya punya modal kan. Nah ini udah ada modalnya dikit nih, rugi dong kalau tiba-tiba harus dihabisin buat beli barang terus besok uangnya nggak muter lagi gitu. Nah itu kepikiran buat bikin bisnis itu tadi. Bikin bisnis, jadi uangnya diputerin lagi lah ya. Diputerin lagi biar makin kenceng lah. Habis itu
rumah juga masih ngontrak, nggak masalah lah waktu itu. Ya udah, yang penting muter dulu bisnisnya jalan, nanti lama-lama ya rumah bisa dibeli lah kan gitu. Pikirannya kayak gitu. Yang penting sabar aja, yang penting nikmati proses aja deh. Yang penting tetap dapur ngebul ya Mas. Iya, dapur ngebul. Yang penting gimana caranya pemasukan ada lah. Iya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau lihat Arena Goes di Instagram, itu kalian bisa searching di Instagramnya itu Arena Goes Goes ya. Terus di situ juga teman-teman bisa lihat macam ragamnya dari aksesorisnya. Kemudian tadi Mas Arif yang memang fokusnya sekarang baru ke road bike, tapi sekarang karena permintaan juga Mas Arif dan kawan-kawan juga mau untuk akan mensupport dari fiksi, kemudian sepeda lipat karena kebutuhan dari konsumen juga ya Mas ya, tadi Mas Arif bilang gitu ya. Nah, cuman Mas, aku mau tanya nih Mas, seberapa banyak sih permintaan dari sepeda itu sendiri di kala pandemi sekarang ini yang Mas Arif lihat nih dari tren Maret sampai sekarang ini, apakah itu meningkat banget atau gimana? Kalau growth-nya sih bisa antara 200 sampai 300 ya. Oh. Okay. Kalau growth-nya. Jadi biasanya kita impor misalnya ya, kali impor biasanya habisnya seminggu 2 minggu gitu. Itu ini 2 hari udah 3 hari udah habis. Oh gitu Mas. Enggak, barang datang biasanya kan barang datang paling seminggu 2 minggu baru habis lah gitu kan. Iya. Baru habis dibeli gitu. Ini paling 2 hari 3 hari udah nggak ada barang sisa lagi. Serius Mas? 2-3 hari? Iya. 2 hari 3 hari lah. 2 hari 3 hari ya bisa 300% lah. Bisa semasif itu. Sekali mulai yang dicari tuh nggak muluk-muluk harus beda, lampu depan, lampu belakang kayak gitu. Ya pokoknya perintilan aksesoris lah ya. Iya, perintilan aksesoris itu juga harus banget. Terus pedal kayak gitu. Mas, itu pernah yang minggu kemarin kita impor lampu berapa ya? 120 apa ya? 120 buah. Malamnya ya 120 buah. Malamnya aku posting, siangnya habis. Malamnya jam 9 aku posting, siangnya habis itu. Itu lampu minggu kemarin itu. Cuma pakai marketplace, belum aku posting ke sosial media, itu cuma aku input aja malamnya. Udah siangnya udah habis. Iya. Oh iya Mas, ada website-nya nggak Mas? Arena Goes. Website-nya Arena Goes. Kita juga buka distributor, buka reseller juga sih. Ada resellernya. Jadi nanti di situ di websitenya Arena Goes itu nanti ada syarat ketentuan kalau mau jadi reseller, minimal transaksi berapa. Nanti tinggal daftar, login. Semua di situ nanti udah ada harga resellernya berapa. Terus ada harga saran penjualannya berapa. Jadi gitu udah lengkap. Jadi Mas semua Arif, bisa transaksi di situ. Di sini kalau aku lihat nih Arena Goes bisa juga dilihat di Tokopedia, Bukalapak, di Shopee dan di arenagoes.com ya. Iya benar. Oke, jadi teman-teman gak usah khawatir nih, Arena Goes bisa dilihat penjualannya brand-brandnya apa aja yang dijual itu di Tokopedia, kemudian di Bukalapak, di Shopee, terus juga di arenagoes.com. Jadi nggak usah khawatir untuk nggak tahu informasi dari Arena Goes. Jadi lu bisa searching tuh di situ, banyak banget informasinya. Nah, Mas mau tanya dong, kalau sekali Mas ngirim dari impor gitu ya, itu misalkan sepeda rata-rata itu 1-5 buah kah atau sampai 10 buah kah sekali kirim, atau tergantung misalkan nih di bulan ini hanya baru 3, hanya sesuai dengan 3 permintaan aja, atau Mas juga nyetok itu sepedanya? Kalau nyetok banyak belum, soalnya kita lagi baru, modelnya juga belum ada, jadi masih dikit-dikit. Dan kebanyakan malah ada yang pre-order juga. Oh, pre-order gitu ya, pre-order kayak Smart Trainer itu kan. Iya. Kan tuh harganya lumayan tuh, harganya 1 unitnya bisa 10,5 juta lah 1 unitnya. Oh iya? Ya Smart Trainer buat latihan di rumah itu. Iya. Nah, kita buka pre-order. Tapi lumayan sampai sekarang yang order udah ada 40-an lebih. Lumayan Mas, 40-an. Pre-order gitu. Iya. Udah masuk kekirim cuma gitu doang. Ya kita intinya jualan jujur aja sih, jujur, kasih yang terbaik. Terus kalau chat respon cepat dibales gitu aja sih. Kan online kan butuh butuh
ketenangan gitu. Ini transaksinya yakin apa enggak? Kalau balasnya cepat, responnya sigap, bagus kan, bagus juga nanti. Mas Arif, boleh dong Mas kasih tips dong Mas buat teman-teman wirausaha yang baru mau usaha nih. Tadi salah satunya tadi Mas Arif bilang bahwa kalau kita mau jualan ini harus sabar, tenang, terus tetap berusaha gitu kan. Nah, tapi dari Mas Arif sendiri yang memang sekarang lebih banyak jualnya di online, tips apa sih Mas yang harus diterapkan oleh teman-teman pengusaha baru untuk segmentasi yang memang lebih kepada online Mas? Lebih gampang beradaptasi aja sih. Gampang beradaptasi kan, ini kan barang-barang misalnya mungkin ini sekarang ngetren nih, tapi bisa aja sebulan 2 bulan lagi nggak ngetren lagi, bisa jadi parts-partsnya ini. Jadi kita harus sering-sering lihat trennya kayak apa, terus lebih terbuka sama pembeli juga, pengen yang kayak apa, kayak gitu kan, bisa diajak diskusi juga dia kebutuhannya apa kayak gitu kan, kita bisa ngasih apa. Terus pengiriman cepat kan kadang gini, aku lihat beberapa marketplace tuh mereka itu malah seakan-akan saya beli barang di marketplace gitu. Kok mereka tuh malah ngirimnya tuh kadang sehari 2 hari setelah pembayaran gitu kan. Padahal kan ketika kita beli barangnya dikirim cepat, uang yang masuk ke dia kan lebih cepat kan. Dan uang yang masuk cepat itu kan bisa diputerin lagi lebih cepat kan. Dan rating yang masuk itu ratingnya cepat masuk kan juga otomatis orang yang lihat, ratingnya banyak nih, jadi makin. Jadi kecepatan itu dalam online itu juga sangat penting kalau menurut saya, kecepatan kayak gitu. Itu bagian dari pelayanan online sih. Terus, kalau soal kemasan, packaging, saat ngirim packaging itu kan, ya kita harus make sure kalau itu aman lah, nggak usah perlu ditambahin. Kadang kan ada beli barang harus nambah ini, beli wrap tambah 5.000 lagi kalau gitu. Itu kan udah kesadaran dari penjual sendiri harusnya. Udah tanggung jawab dari penjual harusnya menurut saya. Jadi nggak perlu kayak gitu ya. Kalau kamu beli ya harus gimana caranya biar ini barang ini nyampe ke pembeli dengan cara yang selamat gitu. Cara ngemasnya gimana kan harus dipikirin juga. Iya. Kalau teman-teman lihat nih di penilaian nih, salah satunya gue buka dari shopee.co.id di Arena Goes-nya itu, teman-teman bisa lihat namanya Arena Reseller ya Mas ya, ininya. Iya. Ya. Kalau di situ di Shopee. Penilaiannya nih dari 5 itu 4,8, gokil. Woi, performa chatnya 100, luar biasa. Jadi benar seperti Mas Arif bilang bahwa kalau dibilang ini customer adalah raja, itu benar. Jadi kita benar-benar harus melayani customer dengan sebaik mungkin dengan apa yang kita bisa berikan. Kalaupun memang itu bisa diberikan dengan manfaat dengan gratis, ya kita berikan semampu kita untuk customer ya Mas ya, karena pelayanan itu benar. Feedbacknya untuk kita pun akan terasa ya Mas ya. Iya benar. Tapi banyak ya Mas ya yang repeat order juga Mas ya di Mas Arif di banyak. Kita kalau ada yang order itu kan masukin ke database kan. Jadi kelihatan yang order repeat order, yang 3 kali order itu kelihatan semua. Banyak yang repeat order. Ada yang sampai 5 kali, ada yang nggak ngomong jadi reseller tapi sebenarnya dia reseller gitu, beli terus. Tiap minggu dia beli mungkin buat komunitasnya ya, dia komunitasnya dipercaya di komunitas, jadi dia beli buat komunitasnya. Banyak itu yang repeat order kayak gitu. Nah Mas, next apa nih yang Mas pengen lakukan baik mungkin nanti Pak after Arena Goes, mungkin nanti akan mengalami sedikit, sekarang kan lagi growth-nya lagi tinggi nih, mungkin nanti pada saat di tengah, terus mungkin nanti apalagi sih mungkin plan apa yang Mas akan lakukan di dunia usaha? Apakah Mas Arif juga mungkin jual arena food kah, atau arena apa yang mungkin berhubungan dengan makanan, minuman yang akan Mas lakukan di next usaha Mas nanti? Belum sih, kalau dalam waktu dekat belum, masih pengen ngebesarin Arena Goes karena peluangnya masih gede, masih banyak gitu ya, masih gede, masih banyak. Dan olahraga kan di Indonesia perlu dipopulerkan kan, masih peminatnya masih kurang banyak buat olahraga, jadi masih banyak yang harus digali ini, masih belum kepikiran lagi. Mas, kapan nih Mas yang kira-kira sepeda lipat itu ada nih di Arena Goes? Jadi kalau teman-teman kan pasti banyaknya yang mau. Minggu depan ada. Minggu depan udah masuk. Iya, minggu depan udah masuk. Mas, kalau
sepeda lipat tuh range harganya tuh berapa sih Mas? Kalau boleh tahu Mas, kan pasti banyak nih teman-teman yang menggunakan. Kalau yang sekarang laris itu antara 4 sampai 10 sih paling. Iya? Iya, 4 yang sampai membedakan 10. Tuh mungkin apa, brand kah atau apa? Bentuk, brand, terus parts-nya. Kan biasanya mereka juga beli kan kayak semacam protolan gitu loh, cuma frame doang, terus nanti dimodifikasi sendiri sesuai needs-nya dia kan. Pengen warna apa, pengen parts-nya apa. Ada yang pengen dapat sepedanya tuh ringan, ada yang pengen lihat bentuknya keren kan gitu, macam-macam kan gitu. Oke, Mas, ada nggak Mas yang pembeli Mas COD-an ketemu di sana di tempat Mas atau gimana? Ada nggak? Kalau kita belum ada, semua kita arahin ke marketplace. Oke. Tapi jaminan apa yang Mas bilang di kepada konsumer terkait ini barang nih kalau ketika nyampe ke rumah kamu, rumah Anda itu dengan rapi dan selamat lah bahasanya gitu, dan tidak ada cacat-cacat dan hal-hal lainnya. Apa jaminan? Garansi apa? Ada garansi penggantian barang kalau misalnya nggak bagus. Sebulan? Dalam waktu sebulan atau seminggu? Dalam waktu misalnya dicek, kan kalau garansi kan ada macam-macam produknya, macam-macam lama garansinya. Ada yang setahun, ada yang 5 tahun, ada yang cuma seminggu garansi toko. Tapi misalnya kayak sarung tangan gitu, misalnya dia size-nya nggak cukup misalnya, atau kegedean, nanti bisa ditukar. Terus misalnya nanti kita sih sebenarnya setelah saat pengemasan itu udah kita cek semua ya, misalnya dalam artian misalnya nggak ada lubang, nggak ada apa, udah semua aman, kita pasti kirim. Tapi kalau misalnya masih ada aja yang kelewatan, kita pasti ganti. Ongkirnya aja kita ganti. Oke. Ya, jadi misalnya balikin, nanti ongkirnya tetap kita ganti gitu. Ongkirnya ke sini, ke sana kita ganti. Kalau cacat produk ya. Cacat produknya. Gitu. Semua kita tanggung. Tapi gitu. di Masnya sendiri juga ada recheck lagi ya sebelum di pengiriman? Iya, sebelum dikirim masih kita recheck lagi. Tapi alhamdulillah sejauh ini belum kita ada Mas. Kalau kayak sarung tangan mungkin ada 1-2 lah ada yang enggak. Tapi kalau sepeda mah enggak lah kali ya. Sepeda enggak, kalau sepeda kita cek lagi. Sepeda Mas, harus benar-benar ngeceknya teliti banget. Biasa nih Mas, kalau sepeda itu ke Jabodetabek itu kisaran berapa hari sih nyampenya? Kalau di Jabodetabek? Sepeda itu biasanya kita pakai JNE tracking ya, paling 2 hari lah. Oke. Buat JNE tracking. Soalnya itu sepeda itu sebenarnya kan kita kan banyak kan road bike kan. Itu sebenarnya cuma ringan, tapi boxnya aja yang gede banget gitu. Iya, boxnya itu beratnya paling beratnya cuma 1,5 kilo, tapi kalau dihitung volume gedenya itu bisa sampai 30 kilo. Karena boxnya itu tadi. Iya, karena boxnya itu tadi kayak gitu. Oke. Oh ya Mas, jadi tapi biasanya kita misalnya kan kayak di Bukalapak ada jasa ambil sendiri. Yang penting dia transaksinya via online, ambil sendiri nggak masalah. Nggak masalah. Soalnya kita pengen ngasih, tapi kalau COD-an beli langsung di tempat kita masih belum. Kita masih pengen cari rating di marketplace. Marketplace-nya gitu ya. Iya. Kayak gitu. Terakhir Mas, dari seorang Mas Arif sebagai CEO dari Anana Goes, buat teman-teman yang mau usaha baru nih di bidang usaha apapun itu, baik itu olahraga ataupun makanan ataupun fashion dan lain-lain, ada nggak saran ataupun kiat-kiat dari seorang Mas Arif yang memang udah memulai usaha itu kan dari 2017 sampai sekarang Mas? 2012 ya, dari 2012. Apa sih tips atau saran atau kiat dari seorang Arif terkait memulai usaha dan bagaimana membuat itu sustain hingga sekarang? Usaha itu yang pertama sabar, jangan ikut-ikutan. Jadi kita punya ketertarikan, terus kita dalemin itu, terus jadiin itu kira-kira apa yang orang lain usaha lain yang nggak bisa ngikutin kayak kita bikin diferensiasinya apa, yang bisa membedakan dengan yang lain itu apa. Jangan ikut-ikutan, misalnya yang satu bikin usaha A, bikin semua, jangan kayak gitu. Jadi kita juga harus punya diferensiasi ya? Punya diferensiasi dan punya pakem sendiri, kita tuh harus kayak gimana gitu. Nggak cuma soal ikut-ikutan aja gitu. Kayak kalau sih gitu sih, sabar aja yang penting, sabar, tekuni, proses, sama yang penting punya tujuannya apa akhirnya. Kayak gitu.
tujuan itu harus jelas. Misalnya pengen jadi pengen jadi misalnya distributor sepeda terbesar di Indonesia. Nanti tinggal di perintilan yang buat menuju ke sana tuh apa, tinggal dilaksanain aja. Iya. Oke, satu lagi untuk Mas Arif kan juga kan hobi goes kan. Nah, cuman kan sekarang kan goes ini kan harus ada sedikit protokol kesehatan kan. Tapi dari segi insight Mas Arif sendiri, ada nggak masukan untuk teman-teman goes yang sering goes di baik itu di weekend ataupun di weekdays, ada nggak masukan dari Mas Arif untuk teman-teman goes sendiri? Kalau saya mending kalau goes ya paling sama serumah lah, maksudnya sama keluarga sendiri, jangan sama ngumpul sama yang lain. Kan kadang ada beberapa kasus juga ngumpul sama teman-teman yang lain meskipun pakai masker, tapi malah ngap sendiri nanti kan pakai masker, udah harus goesnya kenceng-kenceng, kan nanti takutnya pingsan atau malah keracunan karena kehabisan oksigen gitu kan. Jadi kalau saya mending goesnya sama keluarga atau sendiri keliling, atau ya kalau terpaksa banget misalnya kotanya di zona merah lah misalnya gitu, ya terpaksa harus pakai smart trainer kalau memang benar-benar hobi antusias gitu. Ya. Oke. Gitu ya. Mas Arif, terima kasih banyak untuk waktunya. Senang banget bisa kita diskusi tentang masalah goes-goesan di Ruang Cerita. Sama-sama aja. Jangan kapok untuk selalu memberikan inspirasi buat teman-teman antar goes lainnya. Dan kita berharap pandemi ini cepat berlalu, karena kalau tidak kita bareng-bareng menyelesaikan ini, pandemi ini tidak akan selesai. Kalau kita tidak gotong royong, pandemi ini tidak akan usai. Dan kalau bisa pun, kalau misalkan kalian harus bekerja di luar ataupun kalian memang WFH, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan yang pasti untuk teman-teman goes juga, boleh kalian untuk olahraga, yang pasti untuk juga ikuti aturan yang sudah ada dan diberikan oleh pemerintah kepada kita semua. Dan sekali lagi saya mau ngingetin buat teman-teman yang mau cek Arena Goes, bisa cek di Arena Goes di Instagramnya dan juga di semua aplikasi marketplace-nya, itu di Tokopedia, Bukalapak dan juga Shopee, dan juga bisa cek di websitenya di arenagoes.com. Mas Arif, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Jan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, Mas Arif. Oke, Mas Arif, dah, assalamualaikum. Dah, makasih Jan. Waalaikumsalam.